Bismillahirrahmanirrahim. Benang gelasan di atas meja, warnanya hitam, menarik hati. Dengan keikhlasan anak-anak semua, sambutlah salam dari Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Umi, jumpa lagi dengan Umi Ida. Hari ini Umi akan bercerita tentang tumbangnya khalifah di negeri sendiri. Sebagaimana anak-anak Umi ketahui, khalifah itu adalah pemimpin. Negeri sendiri adalah batang tubuh manusia. Batang tubuh manusia itu mulai dari kepala sampai ujung kaki. Itulah negeri kita sendiri yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa ia bisa tumbang? Diawali dari marah dan emosi yang berlebihan. Marah dan emosi yang berlebihan membuat Umi menjadi sakit. Sakit yang Umi rasakan adalah suasana hati yang terus tertekan, pikiran yang terhimpit, sehingga membuat pandangan hidup menjadi gelap dan sempit. Akhirnya Umi sulit untuk bernafas dan Umi ingin lari sejauh-jauhnya dari kenyataan. Diawali dari suatu kejadian, yaitu mimpi. Pada suatu malam Umi bermimpi didatangi oleh seorang wanita yang Umi kenal. Wanita itu di dalam tidur Umi itu, ia datang kepada Umi, ia marah dengan Umi dan ingin membalas dendam atas sakit hatinya kepada Umi. Setelah itu Umi pun terjaga dari tidur. Waktu Umi terjaga, Umi melihat jam di dinding menunjukkan pukul 2:45. Tetapi yang anehnya, setelah Umi jaga itu, pikiran Umi yang seperti Umi bilang tadi menjadi sempit dia, dan jiwa Umi menjadi tertekan, sehingga Umi sulit untuk bernapas. Keadaan itu Umi alami setelah Umi mimpi tadi pada tahun 2006 sampai tahun 2017. Setiap hari, pagi, siang, malam, terus tidak ada jedanya waktu, Umi merasakan hal yang sangat menyiksa jiwa Umi, menyiksa nafas Umi, menyiksa pikiran Umi dan hati Umi. Suatu hari di dunia nyata, wanita itu pernah berbicara kepada Umi. Dia mengatakan begini, kalau di kampungnya, jika ada seseorang yang sakit hati kepada orang lain, orang itu akan dibuat, yaitu kalau tidak gila, mati. Ternyata hal itulah yang terjadi dengan diri Umi. Umi merasakan hal yang aneh itu setiap hari. Para medis menyebutkan hal yang Umi derita itu adalah bipolar, dan ada juga menyebutkan itu skizofrenia atau stres. Skizofrenia, stres, dan entah apalah itu namanya, tetapi itulah penyakit yang menyiksa Umi dari tahun 2006 sampai tahun 2017. Pada masa itu adalah masa yang sangat sulit bagi Umi. Pada masa itu anak Umi ada 3 orang perempuan yang masih kecil-kecil. Yang pertama masih berusia hampir 6 tahun, sedangkan yang ketiga 1,5 tahun. Dan ada bayi di dalam perut Umi, yaitu Umi mengandung anak yang keempat. Selain itu, ada suara-suara yang selalu datang untuk menyiksa Umi. Salah satu suara itu menyuruh Umi untuk memotong urat nadi. Suara itu memaksa Umi agar Umi melakukan hal tersebut. Jika suara itu datang, Umi merasa sekujur tubuh Umi panas pedih. Apa yang harus Umi lakukan untuk memuaskan hawa nafsu syaitan tersebut? Yaitu Umi mengambil pisau, dan di belakang pisau tersebut Umi akan menggoreskan di urat nadi Umi kiri dan kanan. Setelah Umi melakukan hal itu, syaitan itu akan merasa puas, dan ada angin yang keluar dari mulut Umi berupa sendawa. Aku tidak mau cerita. 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 Aku tidak mau berbagi kepada manusia. Aku tidak mau. Aku tidak mau manusia sadar. Aku tidak mau manusia sadar. Aku mau manusia lalai dan derajat.
Aku tidak mau cerita. Aku ingin manusia lalai atas apa yang ia lakukan. Aku tidak mau cerita. Aku tidak mau. Astagfirullahalazim. 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 Aku tidak mau. Aku katakan, aku tidak mau cerita atas penyakit yang kau derita itu, karena akan menyadarkan banyak orang. Aku tidak mau. Aku tidak mau cerita. Aku tidak mau cerita. Aku tidak. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku sudah bilang, aku tidak mau cerita. Mengapa engkau paksa aku cerita? Aku tidak mau bercerita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, hamba yang bernama Raja Ida Asri binti Raja Ibrahim datang ke hadapanmu ya Allah, memohon kepadamu jika ada kerajaan jin yang marah atas cerita yang kusampaikan kepada semua masyarakat ya Allah. Aku tidak mau. Aku bilang aku tidak mau. Aku bilang aku tidak mau. Ya Allah, jika kerajaan jin ini marah, ya Allah, aku memohon kepadamu, ampunilah amarah-amarahnya ya Allah. Ampunilah emosional-emosionalnya ya Allah. Ampunilah ia ya Allah. Ampunilah kerajaan jin yang marah kepada diriku Raja Ida Asri binti Raja Ibrahim ya Allah. Aku memohon kepadamu ya Allah, keluarkanlah ia dari tubuhku dengan cara baik-baik. Aku tidak mau. Aku sudah bilang, aku tidak mau keluar. Aku sudah bilang, aku tidak mau keluar. Kenapa kau paksa aku? Kenapa kau paksa aku? Aku sudah bilang, aku tidak mau keluar. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepadamu ya Allah. Ampunilah keinginan kerajaan jin yang tidak mau keluar dari tubuhku Raja Ida Asri binti Raja Ibrahim ya Allah. Aku memohon kepadamu ya Allah, keluarkanlah ia dari tubuhku ya Allah. Jika ia ingin keluar dengan cara baik-baik, keluarkanlah ia dengan cara baik-baik ya Allah. Tapi jika ia membangkang tidak mau keluar, aku memohon kepadamu, hancurkan ia dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah. Hancurkan ia dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan keluarkan ia dalam keadaan hancur ya Allah. Amin. Aduh, aku tidak kuat, sakit. Ya Allah, keluarkanlah ia dalam keadaan hancur ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Keluarkan ia dalam keadaan hancur ya Allah, dan dia hanya menunggu hari kiamat tiba ya Allah. Amin. Ya Allah, berilah kesembuhan kepadaku Raja Ida Asri binti Raja Ibrahim. Amin. Dan izinkanlah hamba Raja Ida Asri bercerita tentang penyakit yang hamba derita ini, yaitu bipolar, skizofrenia atau stres ini ya Allah, agar orang-orang banyak bisa mendapat ilmu daripada pengalaman yang hamba derita ini ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar,
wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Izinkanlah hamba untuk bercerita ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Umi, di dalam dada Umi ini ada suara yang tidak mau menceritakan kisah pengalaman Umi yang terkena bipolar atau skizofrenia ini. Kita tanya, mengapa sebab ia tidak mau bercerita? Kita mulai diajarkan Ustaz Danu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hamba datang ke hadapanmu, memohon kepadamu agar kau izinkan makhluk ini untuk berbicara dan berkomunikasi denganku. Mengapa ia tidak mengizinkan aku untuk bercerita tentang penyakit bipolar atau skizofrenia atau stres ini ya Allah. Hamba ingin tahu ya Allah, mengapa ia tidak mengizinkan dan ia marah besar terhadap ceritaku di YouTube ini ya Allah. Aku mohon kepadamu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai makhluk yang ada di dadaku Raja Ida Asri, mengapa engkau tidak mengizinkan aku bercerita kepada orang banyak tentang penyakit yang aku derita ini? Tujuanku agar orang lain bisa mengatasi penyakit yang ia derita ini dengan izin Allah Ta'ala. Baik, aku akan bercerita. Mengapa aku tidak mengizinkan Raja Ida Asri binti Raja Ibrahim bercerita? Dikarenakan ilmu yang didapatnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika manusia belajar dari pengalaman apa yang ia dapati, aku khawatir manusia akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya tujuanku adalah agar ia sesat, agar ia tidak kembali kepada Tuhannya. Tetapi dengan kurang ajar dan dengan sombong, ia selalu datang kepada Tuhannya, memohon ampun, memohon agar ia diselamatkan oleh Tuhannya. Wahai manusia, ketahuilah, anak buahku sudah merajalela di muka bumi ini. Pertumpahan darah, penistaan agama sudah merajalela. Kalau kau tidak hati-hati terhadap apa yang terjadi di muka bumi ini, kau juga akan sesat sama dengan orang yang menyesatkan dan menistakan agama Tuhanmu, yaitu agama Tauhid. Aku tidak mengizinkan Raja Ida Asri binti Raja Ibrahim menceritakan apa yang telah ia alami. Padahal masa itu aku telah menyuruhnya menyayat-nyayat urat nadinya. Aku menyuruh ia anaknya, tetapi ia tidak lakukan itu. Itu sudah membuat aku dipermalukan oleh diriku sendiri di hadapan bangsaku. Kau harus tahu itu. Perempuan terkutuk ini selalu datang kepada Tuhannya. Padahal aku selalu membisikkan kata-kata agar ia
terjun di lantai atas, agar ia tabrak mobil, agar ia terjun dari kendaraan. Tetapi ia tidak lakukan. Setiap aku menyuruhnya, ia selalu membaca ayat-ayat Al-Quran. Ia selalu membaca ayat-ayat untuk meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku benci menyebut nama itu. Astagfirullahaladzim. 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 Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika yang baru berbicara ini adalah anak buah Dajjal ya Allah, anak buah Dajjal telah mengunci hatiku, otakku. Aku mohon dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, lepaskanlah kuncian-kunciannya ya Allah, dan hancurkan ia dari dalam tubuhku, dan keluarkanlah ia dari tubuhku Raja Ida Asri binti Raja Ibrahim. Ya Allah, hancurkan ia dan keluarkan ia dari tubuhku. Balaslah ia sesuai dengan apa yang ia lakukan kepada diriku. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Amin ya rabbal alamin. Nah Umi, apakah Umi salah menayangkan video yang Umi alami barusan ini? Karena di tubuh Umi selalu berinteraksi seperti itu. Kalau dulu Umi sampai tidak sadarkan diri, sekarang alhamdulillah yang seperti Umi ceritakan kemarin, setelah dapat pembelajaran dari Ustadz Danu, setelah itu Umi dapat bertahan, tidak sampai kesurupan. Mudah-mudahan apa yang Umi tayangkan ini menjadi bermanfaat kepada anak-anak Umi semua. Amin ya rabbal alamin. Ada sesuatu yang akan Umi ceritakan di balik kejadian yang terjadi dengan Umi ini adalah ada suara yang mengatakan bahwasanya belajar sabar. Di situ Umi ambil pelajaran belajar sabar. Tadi kan Umi sudah mengatakan judulnya di atas adalah tumbangnya khalifah di negeri sendiri. Seperti itulah dengan mengumbarkan hawa nafsu, dengan mengumbarkan amarah, dengan mengumbarkan emosi, dengan menyebarkan fitnah-fitnah di muka bumi, termasuk agama yang dilencengkan, agama yang tidak berjalan di jalan yang lurus, agama yang dicampur adukkan. Itulah perbuatan anak buah Dajjal. Mengapa Umi ambil judul tumbangnya khalifah di negeri sendiri? Itulah salah satu yang terjadi di negeri kita ini. Yang kedua, Umi disuruh belajar sabar. Mengapa Umi disuruh belajar sabar? Karena sudah tumbang semua, hancur lebur, Umi harus mengumpulkan puing-puing bagaimana negeri Umi itu akan terbangun kembali dengan sehat walafiat, dengan selamat sentosa. Umi tidak boleh mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram. Ayo anak-anak Umi, sadarlah bahwasanya akhir zaman sudah semakin dekat. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar kembali. Mudah-mudahan Allah mengizinkan Umi belajar lewat YouTube atau dengan dunia nyata, orang-orang yang benar-benar berjalan di jalan yang lurus, insya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terpenting di sini adalah anak-anak Umi harus mengenal diri. Jika anak-anak Umi mengenal diri, maka anak-anak Umi akan mengenal siapa Rabbnya. Demikianlah pembelajaran Umi pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Umi sampaikan ini bermanfaat untuk anak-anak Umi. Umi doakan dimanapun anak-anak Umi berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Umi akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.